sini ada Dalaga, Bapak boleh silakan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas sudah sampai kelima. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Saya ucapkan seperti biasa. Kalau saya ucapkan selamat pagi atau selamat siang, kalian punya jawabnya apa? Bisa ya, kita coba bareng ya. Untuk kelas 11 IPS 5, saya ucapkan selamat siang semuanya. Siang. I love you. Mantap, bukan. Alisa Fitriani, Alisa Rahayu, Yuli Damayanti, Dalaga Tambara, Fani Alvina, Fani Diva Amri, Tata Lukmana, Ida Aulia, Febriani, Rejo Kamsa, Emila Faris, Emila Abid, Mutiara Anissa, Rifa Najla, Safina Tunaza, Kobi Razia, yang tidak hadir siapa? Abdul Razak, sakit atau memang sakit baru kali ini atau memang sudah dari mana? Oke, mungkin kalau memang dia besok sakit, ditanya kamu sudah dilanjut, yang mudah-mudahan tidak penyakitnya, dan bisa dirujuk segera kalau memang karena rumah sakit itu berdoakan sama-sama semoga dia bisa diangkat penyakitnya dan bisa bergabung kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam diberikan kondisi sehat ya, walafiat. Oke, kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita mengevaluasi dulu. Kemarin setelah saya berikan berbagai macam motif-motif ragam hias di Indonesia, di sini siapa yang bisa menyimpulkan bahwa motif-motif di Indonesia itu ada macam pilihannya, dan kemudian kalian pun juga sudah pernah mendapatkan kelompok ya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Oke, silakan siapa yang mau ngasih kesimpulan di sini mengenai materi sebelumnya, silakan. Ada yang bisa kemarin? Ayah, kamu silakan. Kesimpulan kemarin kan kita sudah belajar motif-motif juga, dan juga ada pembagian kelompok juga. Di sini saya mendapat kelompok bagian Indonesia bagian Timur. Salah satu motifnya itu adalah motif Asmat dari Papua. Wah, mantap, tepuk tangan. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Dari saya sih, kan ini ragam hias juga itu dibagi beberapa kelompok. Jadi kita lebih tahu ternyata di tiap-tiap daerah itu juga beda-beda motif. Jadi sekali lagi tepuk tangan dulu, Pak. Jadi wilayah Indonesia itu sangatlah luas. Nah, dari Sabang sampai Merauke, betul ya, kalau kita jalan kaki pasti capek ya kan? Capek. Naik mobil aja berhari-hari, berjam-jam ya kan, berbulan-bulan bahkan ya. Nah, untuk itu dari keragaman daerah tersebut, dari berbagai macam provinsi memiliki suku adat yang berbeda-beda dan juga meninggalkan warisan budaya yang berbeda-beda. Di antaranya juga ada motif ragam hias yang berbeda-beda. Nah, motif ragam hias itu bisa diaplikasikan ke dalam mungkin di antaranya ada rumah adat, pakaian adat, atau bahkan bisa ke pakaian kita sendiri. Seperti misalkan kalau di Jawa Tengah identik dengan batik, ya sudah mungkin orang awam pun sudah oh batik itu di berbagai daerah berbeda-beda, tapi sebenarnya itu adalah motif ragam hias yang berbeda-beda. Nah, saya akan perlu luruskan batik ini di sini sendiri adalah teknik dalam pembuatannya. Artinya banyak titik. Nanti kita akan pelajarin. Kemudian yang sekarang ini kita akan mengenal lebih dalam lagi untuk pembuatan motif ragam hias dari berbagai macam Nusantara. Motif ragam hias berbagai macam daerah di seluruh Nusantara. Oke, sudah dapat pilihannya? Ya.
ada yang tahu dong bagaimana cara membuat motif ragam hias itu sendiri di atas lembar kerja kalian? Belum ya? Oke. Bapak akan sampaikan bagaimana sih caranya untuk membuat. Tentunya kalian sudah saya minta untuk membawa buku gambar. Sudah ya? Sudah bawa? Alat gambarnya sudah bawa seperti pensil, penggaris. Saya lihat di sini sudah ada yang bawa penggaris, sudah ada yang bawa pensil juga. Bagus, semua juga ada yang bawa penghapus, juga ada yang bawa rautan dan lain sebagainya. Nah, terus sesuai dengan janji saya, bagaimana sih Pak cara membuatnya? Mau simak ya nonton videonya? Oke, saya simak bagaimana caranya video dari pembuatan motif ragam hias ini di atas kertas. Oke, boleh Fari minta tolong dimatikan lampunya biar lebih sama kita menyaksikan tayangan video berikut. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Warpan Coyo. Kali ini saya lagi ada di studio saya di Melbourne, Australia. Terima kasih sebelumnya yang sudah nonton video-video saya. Dan yang tertarik untuk subscribe, bisa di-subscribe sekarang. Di dalam video ini, kali ini saya akan melukis batik di atas kanvas. Biasanya kalau saya melukis batik, saya menggunakan 4 step, yaitu step pertama yaitu sketch, step kedua background, step ketiga main fokus, dan step keempat finishing. Saya lebih suka menggunakan sketch dalam setiap lukisan saya karena sketch sangat membantu dalam proses melukis. Ada beberapa pelukis biasanya dia melukis langsung. Setelah proses membuat sketch jadi, step kedua yaitu background. Background adalah warna-warna dasar yang kita lukis di awal lukisan, karena pada akhirnya nanti kita akan menumpuk lagi dengan warna-warna utama. Saya sarankan jika membuat warna dasar atau background menggunakan warna-warna yang berlawanan dengan warna utamanya, atau misalnya kalau backgroundnya gelap, warna utamanya nanti harus terang, dan sebaliknya kalau backgroundnya terang, warna utamanya nanti gelap, agar ada perbedaan yang jelas di antara kedua warna. Karena batik itu adalah kombinasi dari beberapa warna yang menjadi satu, jadi ada gradasinya. Di dalam mewarnai background tidak harus sempurna seperti pada saat sketch, karena di dalam prosesnya nanti di dalam background itu juga kita akan tumpuk lagi dengan warna-warna utamanya. Di sini background itu ada dua, yaitu background yang benar-benar background dari lukisan ini, dan satu lagi background dari lukisan utama. Ya, saya sebut lukisan utama yaitu seperti bunga, daun, atau batik-batiknya itu adalah saya sebut sebagai lukisan utama. Dan lukisan utama itu perlu diberi background juga. Jadi dari background yang pertama tadi menggunakan warna gelap, background selanjutnya, background dari background utama juga menggunakan warna lain yang gelap tapi lebih terang sedikit dari warna sebelumnya. Jadi jangan terlalu terang, karena pada akhirnya nanti kita akan tumpuk lagi dengan warna utamanya yang lebih terang lagi. Jadi kalau kita terlalu gelap nanti juga nggak terlihat bagus, karena batik itu harus ada kombinasi beberapa warna. Setelah semua warna dasarnya selesai dan warna dasar dari lukisan utama selesai, yaitu dengan dua warna yang berbeda, selanjutnya yaitu memberikan garis di setiap lukisan utamanya.
warna yang digunakan dalam menggunakan garis ini yaitu warna-warna yang terang. Jadi dengan memberikan warna yang lebih terang dari warna sebelumnya, kita akan melihat jelas dari perbedaan di antara background, lukisan utama, dan isi-isinya seperti bunga, daun, atau batik-batik lain. Cat yang saya gunakan untuk melukis batik yang bagus adalah akrilik. Kenapa kok akrilik? Karena cat akrilik itu cepat kering. Jadi karena di sini batik kan tumpukan dari beberapa warna yang berbeda. Jadi kita butuh kering dulu sebelum kita tumpuk. Sedangkan akrilik karena keringnya sangat cepat sekali. Pada saat kita tuangkan, hampir setelah beberapa menit dia langsung kering dan langsung bisa tumpuk lagi dengan warna yang lain. Jadi menurut saya yang terbaik buat melukis batik di kanvas adalah akrilik. Di dalam tutorial ini, saya memberikan kebebasan kamu untuk memasukkan warna-warna yang kamu sukai. Jadi warnanya tergantung dari kamu. Saya hanya memberikan saran cara memasukkan warna. Jadi di antara warna gelap dan terang. Di dalam proses ini ya cukup memakan waktu yang agak lama, tergantung kamu mau yang sangat-sangat bagus sekali atau itu, jadi tergantung kamu. Jadi bisa kalau kamu pengen hasilnya maksimal, jadi dikasih warna garis dengan perlahan-lahan. Jadi semakin kamu telaten, semakin hasilnya semakin sempurna. Setelah lukisan utamanya selesai, step terakhir yaitu step keempat, yaitu finishing. Finishing artinya lukisan itu sudah hampir jadi atau mungkin kadang sudah jadi. Jadi kamu tinggal memberikan aksesoris tambahan atau memperbaiki ada garis-garis yang tidak sempurna atau lukisan-lukisan yang belum terisi dengan warna. Jadi pada step ini sangat penting sekali untuk menyempurnakan lukisan batik kamu. Jadi ada sudut-sudut yang kurang menarik atau mungkin ada batik yang kurang menarik, kamu ingin menghapusnya dan mengganti dengan warna lain atau menambah sesuatu yang lain, di dalam step ini sangat penting sekali untuk
Sekian dulu video saya, mudah-mudahan tutorial ini cukup jelas. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen diketahui, bisa langsung ada dari pulpen, pensil, dan kemudian siapkan juga lembar kertasnya untuk membuat. Bukan dulu backgroundnya, boleh setelah setiap saya dibuat juga adalah warnanya. Terlebih dahulu kalian akan saya menggunakan. Backgroundnya jadi, kemudian bentuknya detail motif pada warna tersebut di atas kertas. Ya, misalnya sudah mulai terbentuk dan perlahan kamu akan membuat ini tidak ada bias setelah tapi nyalain dulu lampunya, Fahri. Oke. Setelah kalian membuat dan kemudian akan diwarnain tentunya, lalu bagaimana sih Pak hasil jadinya? Oke, di sini pernah saya buat dan nanti hasilnya itu seperti ini dari desain yang sudah terpilih, motifnya sudah terpilih. Aku bisa mewarnai. Nah ini warnanya bisa menggunakan cat akrilik ataupun bisa kalian kalau punya pewarna selain cat akrilik, misalkan cat poster ataupun pensil warna, itu boleh itu untuk detailingnya. Tapi Pak, kalau menggunakan cat akrilik itu satuannya lebih besar, bener nggak? Kemarin sudah bikin roda warna ya, kalian sudah mengetahui ya, kotak-kotak warna juga turunan sudah ya. Nah, masih ada catnya di rumah? Masih. Nanti kita akan mewarnai dengan menggunakan cat akrilik ataupun poster. Nah ini pun berikutnya, ada yang tahu ini motif apa? Megamendung. Pinter. Megamendung dari mana? Jawa Barat ataupun di daerah Cirebon seperti itu. Nah ini juga demikian, ada motif di sini. Kita lihat ini ukuran kertasnya A3 di atas kertas yang berat ini. Itu lipat nih, pasal ini bagus ya untuk ini. Lihat. Gimana, bagus ya hasilnya? Bagus ya.
nanti pasti kalian itu akan membuat yang lebih bagus lagi dari ini tentunya ya. Saya lihat motif-motif seperti ini kalian kayaknya sepertinya lebih bagus dan seru-seru ya. Oke, sudah nggak sabar lagi, bukan hanya di kertas, bahkan ada yang di kanvas seperti ini. Ini bagaimana menurut kalian? Bagus ya? Nah, ini perpaduan, ada motif sarung, ada motif medali, motif bunga, dan lain sebagainya dalam satu kanvas. Jadi dia berkolaborasi. Bukan hanya pada media kanvas saja, tapi kita nanti akan mengeksplorasi di media-media kayu. Mungkin ada di sepatu ya, bisa ya? Boleh. Mungkin ada di saluran juga, itu boleh ya. Tapi kita perlu ketahui dulu, kita membuat gambar itu di atas kertas. Nanti kalau kita membuat di media lain, nanti kita mengeksplorasi pada media lain. Sudah siap semua? Sudah siap semua belum? Oke. Kalian itu saya tahu sudah nggak sabar dan kalian juga semangat dalam pembelajaran seni rupa dan budaya. Saya minta tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Untuk kelas 11 IPS 5 saya ucapkan selamat siang semuanya. Siap. I love you. Oke, mantap. Silakan lembar kerjanya. Dari soal yang terpilih, kalian bisa menentukan desainnya dulu. Sudah dibagi kelompok, kemudian desainnya sudah kalian tentukan. Kemudian kalian bisa tentukan detailingnya serapi mungkin, karena kerapihan juga pengaruh dalam proses penilaian. Ide-idenya, kreativitasnya, jangan sampai cat yang kalian tuang itu nanti menjadi berantakan ataupun kusam. Oke, boleh dilanjut. Yang sudah mulai, ini sudah banyak yang colongan tadi saya lihat ngintip, sudah ada yang mulai membuat nih. Ayo, silakan Pak, boleh dari HP. Oke, nggak masalah. Ada yang udah diprint, boleh, nggak masalah juga. Silakan. Oke, kalau nggak bawa rautan, boleh dipinjemin rautannya. Boleh dipinjemin novel, rautan kalau nggak bawa rautan. Ada yang punya rautan? Boleh. Nah, nanti sampahnya dibuang ya. Nanti tentukan deskripsinya. Buat ini waktu SMP di sini. Nah, waktu itu kamu bikinnya di mana? Di kertas juga atau udah di print? Di kertas. Dulu motifnya motif apa yang dibuat? Oh, motif tanah. Anda di SMA sudah bisa mengembangkan motif tanah ini sudah
latihannya, ide dan kreativitasnya. Nanti jangan lupa tuliskan deskripsinya, nama motifnya apa, dari Indonesia bagian mana. Motifnya kebanyakan motif flora semua, ada yang geometris karena kita berbagai macam motif diambil dari berbagai macam nusantara, tentunya beragam juga hiasan ornamen dari berbagai macam daerah. Ada yang warnanya yang berbeda, ada bentuknya, ada yang mengambil budaya daerah setempat juga. Ya baik, sekali lagi diingatkan karena kayak saya lihat kayaknya masih seru ya semua ya. Iya seru ya. Oke, karena waktu juga yang akan memisahkan kita. Jadi buat kali ini kita cukupkan pembelajaran seni rupa dan budaya. Kalian sudah bisa membuat motif-motif ragam hias sesuai dengan pilihannya masing-masing. Oke, sebelum saya tutup, di sini ada yang mengalami kesulitan atau hambatan? Ada. Mungkin hambatan kecil ada? Ada. Oke, mungkin keseruan kalian itu menutup dari kesulitan kalian ya. Nah, oke, baik, boleh silakan kita tutup dulu lembar kerjanya. Nanti minggu depan kita siapkan lagi alat warnanya untuk diwarnai, ya. Nah, itu sekarang silakan berkemas dan juga kita tutup pada pembelajaran hari ini. Oke, rapikan semuanya. Kalau sudah siap, kita boleh untuk pulang. Siapa mau pulang semua nih? Ada yang mau pulang nggak? Baik. Sebelum kita pulang, silakan oleh ketua kelas memimpin doa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna kelak di kemudian hari. Baik, untuk itu silakan dipimpin oleh ketua kelas. Semoga kita selamat sampai rumah dan tujuan. Ketua kelas silakan pimpin doa dan agar. Mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Saya pamit undur diri. Minggu depan kita akan bertemu pelajaran seni rupa dan budaya lagi. Terima kasih teman-teman buat kita semua. Assalamualaikum. Nah, untuk kelas 11 IPS 5, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Untuk itu oleh ketua kelas ataupun PJ kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran SPK hari ini, kita berdoa dimulai. Sudah selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 IPS 5, saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Sekali lagi, untuk kelas 11 IPS 5, saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, tepuk tangan.
Baik, tentunya pada pagi hari ini kalian terlihat semangat, sepertinya tadi udah sarapan ya, tentunya udah fit dan juga udah siap untuk mulai pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, yang sudah masuk, kalian tahu sudah diabsen atau belum? Belum ya? Oke, akan saya absen. Mungkin nanti boleh dicatat ataupun dikonfirmasi kepada siswa yang tidak masuk apakah izin sakit dan segala macam. Oke, untuk kelas IPS 5 disimak baik-baik. Saya akan absen yang pertama yaitu Abdul Rozak sudah hadir. Hadir Pak. Sudah hadir ya, oke. Kemudian ada Anissa Fitri Yani sudah hadir. Oke, sudah hadir. Anissa Rahayu, hadir. Sintami Septina, izin ya? Oke, izin. Cindy Amiyati, hadir. Dalaga Kambara, hadir. Dwi Mahardika, Fani Aldina, sudah hadir, oke. Farah Anastasia, Farah. Fari Diva Amri, oke, Hari. Gatan Lukmana, oke, Gatan. Bagus. Indida Aulia, oke. Intan Kusumawardani, oke. Aisyah Widi, oh sakit, sudah berapa hari sakit? Seminggu. Oh sudah seminggu. Nanti dikonfirmasi atau mungkin masuk ya. Semoga yang sakit bisa pulih jangan sakitnya. Sakit apa kalau boleh tahu? Mudah-mudahan cukup. M. Febriani ya, tadi dispensasi ya. Oke, Mega Kansa, salah Sabila hadir ya, oke. Muhammad Andika punya hadir ya? Oh hadir, mana Andika? Oke. Muhammad Akbar hadir, oke. Muhammad Ardan, oke. Muhammad Ramli, Muhammad apa? Oke, apa? Emilul, Muhammad Emilul, oke. Fitri sakit ya? Baru hari ini sakitnya? Dari kemarin ya, Fitri dikoordinasi, dikomunikasikan bahwa bisa di rumah atau enggak, mudah-mudahan Fitri bisa kembali dan jangan penyakitnya untuk pembelajaran. Muhammad Jamaludin ya, oke. Papa Habib hadir, oke. Mutiara Anissa hadir. Asia Syakila, oke. Abnil Ramadhani, Rifa juga, Rifa Najla, oke. Rifa Najla, Safina Tulaja, izin ya? Kemana? Suratnya mau dari kaki ya? Obi Febrian, Hadir Pak. oke. Rahwa Dwi, Erni yang terakhir, sudah disebut semua? Oke. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingatkan lagi bahwa kita masuk pada materi ragam hias ya. Kemarin kayaknya sudah antusias, kalian sudah memulai dalam praktek, ya Pak? Ya. Gimana prakteknya seru? Sudah tuntas atau belum? Oke, hari ini kita akan penuntasan ya. Apa-apa, kemarin kan sudah melanjutkan di rumah, sekarang kita melakukan penuntasan. Oke, sudah siap bawa alat-alatnya? Oke. Nanti dulu sabar, tahan sebelum kita memulai penuntasan tugasnya, kita akan mengingat dulu, menimai dulu bahwa ragam hias itu kita sudah bagi-bagikan kelompok, terus kemudian kalian memilih mana pilihan kalian, mau warna apa dan segala macam, kemudian kalian aplikasikan ke dalam model ragam hias yang sudah terdiri di atas dan kemudian kalian bisa membuatnya. Nah kemudian kita matiin dulu ya lampunya, mungkin saya di sini akan memaparkan silau ya, oke.
dalam model ragam hias yang sudah terdiri di atas dan kemudian kalian bisa membuatnya. Nah kemudian kita matiin dulu ya lampunya, mungkin saya di sini akan memaparkan silau ya oke. Nanti akan saya paparkan. Kemudian ragam hias itu motif-motif ragam hias ini motif-motif batik. Sebelumnya apakah ada kesulitan dalam membuat motif ragam hias ini? Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada kesulitan. Mungkin ada yang perlu dibuat secara detail ataupun ada yang mengalami Pak sebenarnya ini kok mudah cuman ini tidak bisa kamu lakukan. Oh ternyata kalian bisa semua ya, alhamdulillah. Oke, untuk itu saya akan menyarankan bahwa bentuk model ragam hias itu bisa diaplikasikan selain pada pakaian, pada kertas, kemudian pada hiasan dinding dan lain sebagainya. Bahkan ada bentuk-bentuk model ragam hias, motif-motif hias itu berada pada, nah ini cara-caranya ya, prosesnya diaplikasikan pada model yang lain. Maksudnya model yang lain, ini ada media-media yang lain. Ada contoh di sini. Ya, kalau kita lihat bisa kelihatan nggak di depan? Kurang ya? Oke. Di sini ada motif ragam hias yang terletak pada motif helm ataupun penutup kepala sebagai keamanan. Kita berkendara sepeda motor ini bisa diaplikasikan pada media helm. Nah, selanjutnya ada media sepatu. Ya, sini. Kemudian ada media alat musik. Apa yang tahu ini media apa? Ya, bisa kelihatan nggak nih? Oke. Kemudian yang di sini yang lebih fenomenal. Ya, ini pada moncong pesawat. Ya. Kalau kita zoom, nah. Oke, kalau kita zoom, kalau kalian bisa lihat ini pada moncong pesawat. Apa yang di sini sebutnya ya? Nah, bisa kelihatan ya? Ya, ini kemudian motifnya itu diangkat menjadi masker yang ada motif ragam hiasnya berada pada media moncong pesawat. Bisa kelihatan di belakang? Oke, kita lanjutkan. Ini ada gitar, sepatu. Nah, kalau yang wanita biasanya ada di busana. Ini adalah peragaan busana batik dengan motif ragam hias yang dikolaborasikan. Jadi ada motif-motif lainnya di antara bagian bawah atas bagian bawahnya. Terus kemudian ada lagi pada tangan, ya. Kemudian ada di skateboard, pada olahraga juga. Terus kemudian ada di pakaian, ada pada tas seperti fungsi pakai. Nah di sini ada dua fungsi yang berubah. Pertama kalau misalkan pada skateboard ataupun tangan itu skateboard untuk olahraga, atau kita sudah dibuat motif ini sudah menjadi motif hias lagi, bukan motif pakai. Nah, terus kemudian seperti tawanan ini menjadi motif bukan motif pakai lagi, jadi motif hias seperti itu. Nah, ada pada contohnya kalau tawanan itu ke bawah, ya. Oke, bisa diperhatikan ini contohnya yang sudah dibuat di tawanan seperti ini. Ya, kita lihat yang belakang. Bisa. Oke, ada lagi ini. Kemudian akan ada fungsi yang lain lagi. Nih, bagus nggak? Bagus kan? Bisa kelihatan ya? Oke, ini pada tawanan. Kemudian sama halnya ini contoh tawanan kita. Nah, motif-motif tawanannya ataupun media lainnya juga berbeda. Ada yang mungkin dari potongan kayu, pohon, ini ya motifnya, ataupun dengan bentuknya yang sini panjang ini. Bisa kelihatan yang belakang? Mari bisa kelihatan? Ya. Nah, bagus nggak? Bagus. Mau bikin seperti ini? Mau nggak? Nanti kita bikin mengkolaborasikan dengan motif ragam hias sebelumnya dengan
daerah lain. Oke. Nah tentunya untuk membuat tadi dan mewarnai, jangan lupa kalian pasti pensil sudah kalian siapkan ya. Ya pensil penghapus dan sebagainya. Nah untuk mewarnainya kalian bisa menyiapkan ini pada contoh ada cat akrilik ataupun bisa menggunakan cat poster. Oke. Contohnya mungkin kalian sudah tahu ya. Cara akrilik itu seperti apa? Nah, ini ada macam-macamnya, ada yang paketan. Terus boleh juga menggunakan warna-warna yang warna primer, kemudian kalian campurkan boleh. Nah selain cat akrilik, mungkin ada juga mulai pensil warna ataupun warna kering seperti krayon. Pensil warna. Sudah tahu ya ini kalian? Nah ya. Dan kemudian bisa juga tadi tentunya menggunakan cat akrilik dan juga menggunakan untuk pewarnaannya menggunakan aneka ukuran kuas. Ya, kuasnya seperti apa? Ya, untuk kuas melukis ini. Ya, boleh dilihat. Nah, ada kok ini di toko-toko buku kesayangan kalian biasanya itu ada. Ukuran kuas itu bermacam-macam dan ujungnya juga berbeda-beda. Ada kuas yang lancip kecil seperti ini, ada juga yang lebih besar, tapi ujungnya tuh lancip, ya bisa dilihat ya. Terus kemudian ada yang runcing ini, ya. Nanti ada fungsinya masing-masing. Kalau di flat seperti ini nanti siapa nanti ujungnya bentuk miring. Terus kemudian ada yang ini, ya. Ini, ya kan? Jadi kalian sudah pernah melihat kuas-kuas yang ini saya. Terus kemudian ada yang rounded ujungnya itu bulat. Maksudnya kenapa? Atau mungkin dan masing macam-macamnya perbedaan kuas ada yang kecil lagi, kecil dan itu kurang lebihnya hampir sama seperti program kuas itu macam-macam, bahkan ada yang kuasnya itu lebih panjang dan lain sebagainya. Terus kalian bisa persiapkan dan kalian bisa gunakan untuk proses pewarnaan di antaranya pewarnaan dasar dengan menggunakan kuas atau cat, dan cat poster dan akrilik. Kemudian bisa menggunakan warna seperti krayon, pensil warna dan lain sebagainya. Boleh silahkan pilih. Nah, kemarin ada pertanyaan, misalkan, Pak, kenapa tidak boleh menggunakan cat minyak? Bukan tidak boleh, tapi jika menggunakan cat minyak, tingkat kekeringannya itu lama dibandingkan cat akrilik ataupun cat poster. Kemudian aromanya kalian biru itu, ya kalian pasti terganggu, dan kemudian ketika kalian lipat pada lembar gambar kalian, pasti setelah ini masih ada. Kalau peta digunakan cat akrilik ataupun cat poster itu seperti itu alasannya. Bisa dipahami semua? Bisa dipahami? Bisa kita mulai lanjutan yang kemarin? Bisa nggak? Oke, sebelum kita memulai lanjutan kemarin, saya ucapkan ya semangat kita untuk kelas 11 IPS 5. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Sudah selesai belum? Lagi Pak. Karena sudah 90 menit. Oke, saya lihat di sini sudah ada beberapa yang selesai nih. Ya, masih ada juga yang tinggal finishing. Oke, yang sudah selesai boleh diperlihatkan pada saya. Oke, punya Jamal lebih bagus. Ya, oke. Punya Sajirat boleh ditunjukin? Ya, dia sedikit lagi. Oke. Hasil juga sedikit lagi. Emilio boleh dikasihnya pada teman-temannya? Ya, bagus. Punya, oh ya, agak sedikit lagi ya, itu tanggung. Ya, baik, ini saya lihat sudah banyak yang sampai selesai, ya. Tapi bisa dituntaskan ya pada hari ini ya. Pada waktu istirahat kedua bisa ya. Saya tunggu nanti dikumpulkan ataupun dikoordinasi oleh ketua kelas. Oke? Ya, dikumpulkan oleh yang sudah selesai. Pastikan juga pengeringannya, kerapihannya ya. Bisa dipahami? Boleh.
Terima kasih atas waktunya. Setelah ini ada pelajaran berikutnya dan kemudian kalian akan istirahat dan juga nanti akan menuntaskan hasil karyanya. Baik, bagi yang sudah boleh nanti untuk mengenalkan beban ketua kelas dikumpulkan dulu saya. Ya, oke. Nah ini nggak apa-apa sambil yang belum selesai bisa dituntaskan yang hari ini. Ya. Apakah ada kesulitan kalian? Tidak. Oke ya. Alhamdulillah. Ya, ini dulu lanjutkan. Ya. Baik, jika sudah selesai dan juga ini yang sekarang juga bagus. Ya. Jangan lupa diberikan nama dan kelas ya. Ya, oke. Pada pelajaran hari ini Bapak akan akhiri. Semoga apa yang sudah kita dapat, yang sudah kita latih selama ini menjadi wawasan buat kalian, juga keterampilan buat kalian. Nah, kelak di kemudian hari kalian akan membagikan ilmu kalian kepada siapapun, baik keluarga terdekat ataupun teman dan kerabat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Baik, tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah bisa semua dan sudah mampu untuk mengikuti pada materi akademik kali ini. Nah, untuk itu minggu depan juga ada materi-materi baru yang lebih seru. Ya, baik. Akhirul kalam, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, bisa dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi untuk kelas 11 IPS 5. Selamat pagi semuanya. Pagi. I love you. Mantap, tetap semangat. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Nanti dikumpulkan, jangan lupa ya. Siap, Pak.